Selamat pagi warganet semua. Ketemu saya lagi Dr. Caroline Tirtajasa SPOGK. Hari ini kita bincang tentang IUGR atau Intrauterine Growth Restriction ya. Ini adalah kondisi bayi-bayi yang kecil ya. Jadi lebih kecil dari bayi normal. Kita lihat gambarnya. Seperti ini nih, bayinya jadi lebih kecil. Ini bayi normal, ini bayi dengan IUGR ya. Apa bedanya sama prematur? Nah, prematur dengan IUGR ini harus dibedakan. Sama-sama kecil ukuran bayinya. Tetapi kalau bayi IUGR ini sebetulnya dia sudah matang ya. Usia hamil sudah mencapai aterem 37-38 minggu tapi kecil, mungil ya. Nah, bedanya dengan prematur, kalau prematur memang kecil karena usianya masih muda ya, sebelum waktunya sudah lahir. Kalau secara prognosis lebih baik prognosisnya bayi yang IUGR ini karena dia sebetulnya sudah matang, cuma perawakannya ada yang kecil ya. Sekarang kita lihat apa penyebab IUGR ini. Nah, ini adalah penyebab IUGR. Ada dari faktor ibu, faktor plasenta, dan faktor bayinya sendiri sebagai penyebab IUGR tadi. Dari faktor ibu misalnya, dari faktor usia ibu ya, ibunya sendiri kecil misalnya secara genetik ya, kemudian stres yang berat, preeklamsi, kondisi-kondisi penyakit penyerta ya, undernutrisi atau overnutrisi sendiri juga bisa menjadi penyebab IUGR. Penggunaan obat-obat terlarang misalnya ya, dan ada riwayat IUGR sebelumnya ya. Preeklamsi itu darah tinggi dalam kehamilan, juga gula darah yang tinggi dalam kehamilan, dua ini juga bisa menyebabkan bayinya IUGR ya, karena itu harus dikontrol selama kehamilan. Nah, faktor plasenta ini menjadi faktor yang tersering menyebabkan IUGR ya. Jadi ada masalah di pembuluh darah plasentanya ya, sehingga nutrisi ya, zat nutrisi, oksigen yang seharusnya mengalir 100% masuk ke bayi dari ibu itu berkurang, jadi cuma 50%-nya atau bahkan 30%-nya saja yang masuk ke bayi, sehingga bayinya menjadi kecil, mungil ya. Bisa berupa perkaturan di plasenta yang terjadi secara cepat, atau bisa juga karena pembuluh darah plasentanya ini menyempit. Biasanya pada ibu-ibu dengan darah tinggi dalam kehamilan atau preeklamsi itu juga menyebabkan pembuluh darah plasentanya juga menyempit dengan cepat, sehingga nutrisi tidak sampai 100% ke bayinya ya. Kemudian faktor lain ini, faktor bayinya sendiri ya, seperti kelainan jantung bawaan, ada sindroma Down ya, atau sindrom-sindrom lainnya, itu juga bisa menyebabkan IUGR ini. Nah, bayi dengan IUGR yang penting adalah kita pantau sistolik diastolik arteri umbilikalisnya ya, itu yang menentukan apakah kita masih bisa tunggu dia sampai matang banget, aterem 38 minggu usia hamilnya sebelum kita lahirkan ya. Juga USG untuk melihat air ketubannya ya, selama air ketubannya cukup, bayi tiap minggu juga kita pantau masih naik meskipun sedikit, dan SDAU tadi, sistolik diastolik arteri umbilikalisnya juga tetap normal, kita masih bisa tunggu, jangan buru-buru dulu dilahirkan. Tentunya pematangan paru tetap kita berikan ya. Setelah semuanya matang, syukur-syukur bisa mencapai 38 minggu, kita bisa lahirkan ya. Tetapi kalau ada apa-apa selama pemantauan kita, seperti air ketubannya berkurang cepat ya, kemudian juga faktor-faktor lainnya dipantau juga menunjukkan kesejahteraan bayi sudah terancam di dalam, kita harus lahirkan dengan lebih cepat ya. Terima kasih.